Ada sebuah acara pernikahan dari kakak Sosia yang bernama Helena, yang dimana Helena merupakan orang Polandia yang menikahi seorang pemuda dari Ukraina. Dia bernama Vasil. Mereka menggelar acara pernikahan tersebut secara besar-besaran. Bahkan, para anggota keluarga dan para tamu yang ada di acara tersebut, mereka tampak larut dalam kegembiraan. Namun, di balik kegembiraan tersebut, para tamu yang terdiri dari etnis Polandia dan Ukraina ternyata mereka saling menjelekkan satu sama lain. Bahkan, mereka tidak mau saling menyapa dan justru berkumpul sesuai dengan etnisnya masing-masing. Namun hal tersebut nampaknya tidak berlaku bagi Sosia dan pacarnya yang bernama Petrov. Meskipun mereka berbeda etnis, tapi rasa suka dan cinta mengalahkan semua perbedaan tersebut. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. I'm a bad girl, kisser, blame it on the liquor. Henny with the rose, they really messing up my liver. Chain in the air, saying things that make a shiver. Next thing I know, we in a Uber headed to a crib. And I'm a rapper, ain't no actor, I get cash and make it. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Malam pun tiba, terlihat ayah Sosia yang bernama Glowacki tengah mengobrol dengan temannya yang bernama Skiba. Skiba sendiri merupakan seorang tuan tanah Polandia yang kaya raya dan juga merupakan kepala desa di Volhynia. Di dalam obrolannya, Skiba meminta restu kepada Glowacki untuk menikahi Sosia dan sebagai imbalannya, Glowacki akan mendapatkan tanah seluas 10 hektar serta beberapa hewan ternak. Tertarik dengan tawaran tersebut, Glowacki pun akhirnya setuju. Selang beberapa saat, Glowacki memberitahukan kabar tersebut ke Sosia, dan seketika Sosia pun sangat kaget. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan dijodohkan dengan pria yang lebih tua darinya. Sedangkan Petro yang saat itu mendengar kabar tersebut, terlihat begitu terpukul. Harapannya untuk menikahi Sosia dan hidup bersamanya hingga akhir hayat pun pupus seketika. Esok harinya, Sosia masih belum bisa menerima semua kenyataan tersebut. Ia terlihat terus menangis terseduh-seduh. Bahkan saat kakaknya yaitu Helena akan pindah dan ikut ke rumah suaminya, Sosia masih saja terus menangis tanpa henti. Di sisi lain ada sebuah pertempuran yang dimana perang antara Polandia melawan Soviet akhirnya pecah. Sedangkan Skiba yang merupakan warga Polandia, mau tidak mau dia harus ikut bertempur. Namun keadaan para tentara Polandia semakin terdesak dan karena hal tersebutlah mereka memilih untuk mundur. Saat para tentara Polandia termasuk Skiba sedang istirahat, tiba-tiba datang beberapa orang dari etnis Ukraina, yang dimana mereka langsung menangkapi dan membinasakan para tentara Polandia dengan begitu brutal. Beruntungnya Skiba saat itu berhasil bersembunyi dan akhirnya selamat. Singkatnya, Skiba berhasil pulang ke rumahnya dan ia disambut dengan riang oleh kedua anaknya. Namun tidak dengan Sosia yang malah nampaknya tidak suka dengan kepulangan suaminya itu. Yang ternyata, selama ini Sosia menjalin hubungan gelap dengan mantan pacarnya yaitu Petrov. Di suatu hari, ternyata hubungan gelapnya itu diketahui oleh Skiba. Dan parahnya, Sosia ternyata sedang hamil anaknya Petrov. Di sini, Skiba seketika sangat marah dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Kondisi Skiba yang sedang kacau balau bertambah parah ketika ia harus menerima kenyataan bahwa jabatannya sebagai kepala desa di Volhynia harus dicabut, lalu digantikan oleh seorang dari etnis Ukraina yang bernama Suma. Akibatnya ia beserta keluarganya pun diusir oleh anggota NKVD, atau bisa dibilang polisi rahasia Uni Soviet, dan akan dibawa menuju ke kamp tahanan, yaitu untuk dijadikan pekerja paksa. Namun, bukan hanya mereka saja yang akan dibawa menuju ke kamp tahanan. Karena semua etnis Polandia yang ada di wilayah Volhynia, mereka juga dibawa. Dan tindakan tersebut ternyata merupakan upaya balas dendam Uni Soviet terhadap Polandia, yang pada tahun 1920 dengan kejamnya menghabisi para warga Uni Soviet saat perang di antara kedua belah pihak dimenangkan oleh Polandia. Petro yang mengetahui Sosia akan dibawa menuju ke kamp tahanan, seketika langsung berusaha untuk bernegosiasi dengan salah satu polisi rahasia Uni Soviet. Bahkan, ia juga memberikan satu kerat minuman vodka kepada polisi rahasia Uni Soviet tersebut sebagai sogokan agar Sosia dibebaskan dan tidak jadi dibawa ke kamp tahanan. Dan benar saja, polisi rahasia Uni Soviet tersebut akhirnya mau membebaskan Sosia beserta keluarganya. Namun ternyata yang dibebaskan hanya Sosia dan dua anak tirinya. Sedangkan Skiba tetap akan dibawa menuju
menuju ke kamp tahanan. Namun di tengah perjalanan, Sosia yang sedang hamil tua tiba-tiba mengalami kontraksi. Dengan sigap, Petrov membawa Sosia menuju ke rumahnya karena ibunya merupakan bidan di desa. Sosia pun langsung ditangani oleh ibu Petrov. Sementara di luar rumah, Petrov terlihat sedang didatangi oleh beberapa polisi rahasia Uni Soviet karena vodka yang diberikan Petrov sebelumnya ternyata merupakan hasil mencuri dari komandan Uni Soviet. Alhasil, ia pun langsung dibinasakan saat itu juga. Satu tahun kemudian, Nazi Jerman berhasil mengambil alih Polandia dari tangan Soviet, dan kedatangan mereka disambut dengan meriah oleh Suma dan warga etnis Ukraina lainnya. Waktu di tengah kemeriahan penyambutan tersebut, tiba-tiba terlihat seorang wanita parubaya sedang digeret oleh tentara Jerman, karena diketahui wanita tersebut adalah Yahudi. Di sisi lain, Skiba berhasil selamat dari kamp tahanan, meskipun kini kondisinya sangat memprihatinkan. Ia kehilangan satu tangannya, dan terlihat terguncang mentalnya. Setelah kondisi mentalnya yang membaik, Skiba langsung menceritakan semua kejadian yang ia lihat selama ini kepada warga etnis Polandia, yang dimana semenjak Nazi Jerman menguasai Polandia, para anggota pemberontak Ukraina atau UPA mulai melancarkan aksinya untuk membantai etnis Polandia. Bahkan mereka juga sudah menandai rumah-rumah etnis Polandia dengan tanda salib. Sedangkan rumah etnis Ukraina ditandai dengan angka 102. Waktu di tengah obrolan, salah satu warga memberitahu Skiba bahwa akhir-akhir ini mereka kerap kali kehilangan ayam ternak. Waktu di malam hari, Skiba yang mempunyai banyak ayam ternak, dia memutuskan untuk berjaga di sekitar kandang. Ia khawatir jika ayam ternaknya dicuri, dan benar saja, ayam ternaknya hampir saja dicuri. Namun beruntungnya, Skiba berhasil menggagalkannya, yang dimana ia yang kesal langsung memotong tangan si pencuri yang tiba-tiba nongol. Saat itu pencuri berhasil kabur meskipun tangannya harus terpotong. Di pagi harinya, Skiba memutuskan untuk pergi ke pasar karena persediaan makanan di rumah sudah menipis. Saat itu Sosia sempat melarang Skiba untuk pergi karena kondisi sekitar yang masih belum aman. Namun Skiba mengabaikannya dan ia tetap kekeh untuk pergi. Hingga di keesokan harinya, Sosia yang sedang tertidur tiba-tiba dikejutkan dengan suara riuh dari luar rumahnya. Ia pun seketika langsung mengeceknya, dan ternyata di luar rumahnya ada sepasang suami istri yang merupakan etnis Ukraina. Mereka terlihat membawa sesuatu di ember yang ditunjukkan untuk Sosia. Saat Sosia mengecek isi ember tersebut, ternyata itu adalah potongan kepala dari suaminya, yaitu Skiba. Ternyata pasangan suami istri tersebut merupakan pencuri ayam yang kemarin malam tangannya dipotong oleh Skiba. Mereka tak terima dan memilih balas dendam kepada Skiba dengan cara yang benar-benar brutal. Di sini Sosia pun harus menerima kenyataan bahwa dirinya harus berjuang hidup bersama ketiga anaknya tanpa seorang suami. Di tengah-tengah kondisi yang sedang mencekam, para tentara Jerman mereka terlihat akan mengeksekusi para tawanan yang merupakan Yahudi. Di suatu hari saat Sosia sedang menuju gudang, tiba-tiba ia dikejutkan dengan seorang pria yang nampaknya terluka akibat terkena tembakan. Ia pun langsung membawa pria tersebut untuk diobati lukanya, dan pria itu bernama Antek, yang ternyata Antek merupakan teman seperjuangan Skiba sewaktu mereka bertempur melawan Uni Soviet, dan kini Antek bergabung dengan sekelompok pejuang Polandia, yaitu untuk melawan para pemberontak Ukraina dan juga Nazi Jerman. Seiring berjalannya waktu, luka yang dialami Antek pun sembuh, dan ia memutuskan untuk tinggal di rumah Sosia. Di sana, ia bersama kelompok pejuang Polandia lainnya terus mengumpulkan semua informasi mengenai para pemberontak Ukraina yang semakin membabi buta, dikarenakan hari demi hari para pemberontak Ukraina terus-menerus membantai etnis Polandia. Di suatu hari, Sosia kedatangan saudaranya dari desa lain. Saudaranya yang bernama Bibi Bronko kemudian menceritakan semua kejadian yang menimpa desanya tersebut, bahwa saat itu para pemberontak Ukraina tiba-tiba menyerang desanya, dan dalam waktu yang singkat, semua warga di desa tersebut yang merupakan etnis Polandia dibinasakan dan dihabisi dengan begitu kejam. Bahkan kedua anak perempuannya pun menjadi korban, dan kini desa Sosia nampaknya akan menjadi target pembantaian selanjutnya bagi para pemberontak Ukraina. Di tengah kondisi yang semakin mencekam, Antek yang menjadi harapan satu-satunya bagi Sosia dan anak-anaknya justru mendapat perintah dari pejuang Polandia, yang dimana ia diperintahkan untuk menjadi pemandu jalan bagi para kelompoknya yang akan bertemu dan bernegosiasi untuk damai dengan kedua pemberontak Ukraina atau UPA, yaitu di desa kelahiran Antek.
Singkatnya mereka pun sampai di lokasi pertemuan. Namun saat itu, kelompok pejuang Polandia hanya diwakili oleh 2 orang saja, sedangkan sisanya termasuk Antek diminta untuk pulang terlebih dahulu. Pertemuan pun terjadi dan mereka mulai melakukan negosiasi. Namun bukannya kesepakatan yang didapat, 2 orang perwakilan pejuang Polandia tersebut justru ditangkap dan dibinasakan dengan cara yang begitu keji. Setelah melakukan aksi kejinya tersebut, para pemberontak Ukraina langsung mengejar Antek dan yang lainnya. Tapi, beruntungnya Antek berhasil kabur dan selamat. Ia kemudian masuk ke dalam gereja yang berisi orang-orang Polandia yang sedang mendapatkan khotbah dari seorang pendeta Polandia yang mengajak mereka untuk tetap dalam damai dan mengasihi saudara beserta tetangga Ukraina mereka. Namun, berbanding terbalik dengan itu, di gereja Ortodoks yang merupakan gereja etnis Ukraina, seorang pendeta nampak tengah memberikan khotbah yang menyerukan kepada jamaah yaitu untuk segera menghabisi para etnis atau orang Polandia tanpa ampun. Dan nampaknya doktrin dari sang pendeta tersebut benar-benar berhasil. Para pemberontak Ukraina yang berapi-api, mereka seperti kesetanan semua. Etnis Polandia dibantai tanpa sisa. Di sisi lain di desa Volhynia yang merupakan desa tempat tinggal Zosia, yang dimana para pemberontak Ukraina akhirnya sampai di desa tersebut. Dan mereka langsung membakar semua rumah yang ada termasuk rumah Zosia. Zosia dan yang lainnya pun terpaksa harus mencari tempat persembunyian lainnya. Namun keadaan yang begitu kacau dan mengerikan membuat mereka panik. Hingga akhirnya Zosia dan anak kandungnya berhasil selamat dari pembantaian yang terjadi di desanya. Jasad dari warga etnis Polandia pun bergeletakan dan rata-rata sudah tidak utuh. Zosia yang sudah benar-benar bingung dan terguncang mentalnya, kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah ayah dan ibunya. Namun lagi-lagi ia harus menyaksikan kengerian lainnya, yang dimana ibu dan ayahnya ternyata telah meninggoy dengan cara yang begitu mengerikan. Ia pun dihampiri oleh Ibu Petro yang merupakan etnis Ukraina. Ibu Petro kemudian menyuruh Zosia untuk pergi ke rumah Helena yang merupakan kakak Zosia dengan menyamar sebagai orang Ukraina. Di sini Zosia pun bergegas berangkat menuju rumah kakaknya. Lalu Zosia akhirnya sampai di rumah kakaknya yaitu Helena, dan di sana ia langsung disembunyikan di gudang. Pagi harinya kakak dari suami Helena yang bernama Ivan, dia datang. Ivan kemudian meminta kepada suami Helena yaitu Vasil untuk segera membinasakan Helena. Karena Helena merupakan etnis Polandia dan hanya dengan cara tersebutlah Vasil bisa menyelamatkan anak-anaknya. Saat itu Vasil tentu saja menolak dan ia justru memilih untuk menghabisi kakak kandungnya sendiri demi melindungi keluarga kecilnya tersebut. Namun pada akhirnya Vasil yaitu keluarga kecilnya harus menemui nasibnya masing-masing, yang dimana Vasil meninggoy akibat ditusuk di bagian perutnya. Sedangkan anaknya dihabisi dengan sebuah kampak dan Helena dihabisi dengan cara dipenggal kelapanya. Dan yang mengejutkannya, ternyata yang menghabisi mereka bukanlah pemberontak Ukraina, melainkan para orang Polandia yang sudah sangat frustasi dengan keadaan yang mereka alami. Sedangkan Zosia yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan pun hanya bisa menangis. Ia kemudian kabur dan masuk ke dalam sebuah hutan. Hingga akhirnya Zosia berhasil diselamatkan oleh seorang pria yang mengendarai kuda. Ia beserta anaknya akhirnya bisa lolos dan selamat dari pembantaian mengerikan yang dilakukan oleh para pemberontak Ukraina ataupun UPA. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.